Siang hari ini Tuhan, kami rasakan hadirat Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Terima kasih buat hidup yang baik. Terima kasih penyertaan Tuhan yang sempurna. 9 bulan kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Thank you Lord. Kami mau katakan siang hari ini Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami masuk di bulan 10. Kami tahu sampai di akhir tahun Allah Immanuel tetap menyertai kami. Amin. Amin. Dan kami terima kemenangan yang besar daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami buka hati kami Tuhan. Siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap kami yang datang dengan beban berat Tuhan, pulang dari tempat ini, kami percaya beban kami Tuhan lepaskan. Kami yang butuh mujizat, kami terima mujizat Tuhan. Hati yang keras Tuhan lembutkan dalam nama Yesus. Pola pikir yang salah hari ini berubah, dipenuhi dengan pikiran yang daripada Kristus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus beracara sebebas-bebasnya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Saudara, sebelum duduk, sekali lagi ketika ada ibadah ini yang begitu luar biasa, ada orang-orang yang rela datang lebih pagi dari kita, menyiapkan semua dengan baik, yaitu para diaken, semua orang production yang bertugas, WL, singer, pemusik semua untuk kenyamanan beribadah bersama, termasuk CS yang bertugas security. Saudara, boleh siang hari ini kita berikan apresiasi yang paling luar biasa. Silakan duduk. Shalom. Kasih senyuman yang terbaik kepada kiri kanan saudara. Yang manis. Kalau udah tanya, udah manis belum? Ya. Puji Tuhan, saudara, berapa banyak yang bersuka cita siang hari ini? Kita masuk di bulan ke-10 saudara. Dan sebelum ke firman Tuhan, ada satu yang akan saya sampaikan dulu. Kita masuk di tahun Ibrani, yaitu kalender baru 5784, tahun Pei Dalet. Sama-sama katakan Pei Dalet. Nah, kenapa ini penting? Karena kita harus mengerti kita ada di musim yang seperti apa. Kita ada di season yang mana saudara. Nah, 5784. 15 September 2023 sampai tanggal 2 Oktober 2024 nanti kita ada di tahun Pei Dalet. Tahun pintu yang terbuka. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berapa banyak yang rindu saudara mengalami pintu-pintu yang baru terbuka dalam hidup saudara? Katakan Nah, Pei sendiri itu 80, angka 80 menggambarkan mulut. Dalet itu huruf keempat dari alfabet Ibrani yang berasal dari kata delet atau pintu. Next slide. Jadi secara piktograf tuh artinya teks yang berupa gambar atau simbol dari Ibrani yang kuno. Nah, ini gambarnya dikatakan seperti pintu tenda yang tertutup atau gantung. Ini dalet tapi dalam piktograf, saudara. Nah, dari Alkitab Ancient Hebrew, kitab Ibrani kuno, terjemahan leksikon itu dibilang bahwa arti dari huruf dal sendiri adalah pintu. Nah, kata ini juga dapat berarti dibilang seperti gerakan bolak-balik. Orang bolak-balik masuk ke tenda lewat pintu. Jadi lewat pintu dan melalui pintu. Sama-sama katakan pintu. Nah, simbol dalet next ini juga menggambarkan pintu yang terbuka. Seperti itu. Pintu yang terbuka dan seperti seorang yang sedang dalam posisi membungkuk atau menunduk. Yang melambangkan apa saudara? Kerendahan hati. Sama-sama katakan kerendahan hati. Dan kesadaran bahwa kita tidak punya apapun kalau nggak diberikan sama Sang Pencipta. Yaitu Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Berapa banyak yang sadar bahwa semuanya karena Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Jadi dalam posisi seperti orang yang menunduk. Itu berbicara tentang kerendahan hati kita. So di tahun yang baru ini, di pintu yang terbuka di tahun Pei Dalet, Tuhan ingin kita jadi orang-orang yang lebih rendah hati lagi. Lebih humble lagi. Bilang kiri kanan saudara, lebih rendah hati lagi.
1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Sama-sama katakan pikiran dan perasaan. Yang terdapat juga dalam Tuhan kita, Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah kalau kita baca baik-baik dengan seksama, Tuhan tidak memelihara statusnya hari itu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dia yang harusnya gak ada di dunia. Tapi dia mengosongkan dirinya, dia rela datang ke bumi. Itu simbol kerendahan hatinya Tuhan. Untuk berada bersama-sama dengan umat manusia di bumi ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sama-sama katakan taat. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama yang kita nyanyikan bersama-sama. Siapa namanya saudara? Tuhan Yesus. Supaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu saudara, masuk di tahun yang baru ini. Dan sebelum kita masuk ke tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini. Tuhan mengajarkan kita rendah hati. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang memiliki kerendahan hati. Sama seperti Tuhan. Dan mereka dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Berapa banyak saudara yang percaya kalau Tuhan akan memakai kita semua saudara? Berapa banyak yang percaya kalau pintu baru akan dibukakan bagi kita? Pintu berkat, pintu mujizat, ekonomi, keuangan, kesehatan, keluarga, karir, jodoh. Tuhan akan buka bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Katakan amin saudara. Jadi itu sedikit tentang tahun Peidalet, tahun pintu yang terbuka. Saudara ini nyambung dengan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Judul khotbah saya hari ini adalah Feeling Helpless. Tanya sebelah kiri kanannya, pernah feeling helpless? Saudara, apa itu helpless? Rasa tidak berdaya, gak punya jawaban lagi dalam kehidupan kita. Tidak punya solusi, rasanya kiri mentok, maju salah, mundur salah, kanan juga mentok. Berapa banyak saudara yang pernah ada di situasi yang cukup sulit dalam hidup saudara? Saya mau mulai dengan ini. Satu statement dibilang seperti ini. You can be in a helpless situation. But still you can decide to stay hopeful. Saudara, kita bisa ada di situasi yang gak bisa kita tebak. Karena kita bukan dukun. Kita gak bisa menebak apa yang akan terjadi next 5 menit lagi, 10 menit lagi, gak ada yang bisa tebak. Tapi kita bisa memutuskan ketika kita sedang berada di situasi yang helpless, tidak berdaya. Kita bisa memutuskan untuk tetap punya pengharapan bersama dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Karena kita punya dasar untuk berharap bersama dengan Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin saudara. Saudara, siang hari ini saya mau semuanya merespon dengan semangat dan antusias. Sama-sama katakan amin. Kenapa ketika kita semangat dan antusias kita sedang mengamini firman Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Katakan amin. Nah, kita harus mengerti janji Tuhan tidak terbatas. Tapi penggenapannya terbatas. Tergantung dari apa saudara? Level dan tingkat kepercayaan kita terhadap janjinya Tuhan. Kita baca firman, kita dengar firman setiap minggu. Kita baca firman setiap hari yang kita baca. Kita harus yakin bahwa semua yang kita baca akan kita alami dalam kehidupan kita. Karena firman itu bukan cuma sesuatu bacaan yang kita baca, tapi itu adalah nafas kehidupan kita saudara, yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Karena itu penggenapan janji Tuhan terbatas tergantung level kepercayaan kita. Kalau kita percaya janji Tuhan iya dan amin, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi. Pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Katakan yes saudara. Dan Allah kita adalah Allah yang selalu melakukan lagi. Our God is the God of re. Slide-nya boleh diikutin. Our God is the God of
revival, katakan amin. Restoration, reconciliation. Dia yang melakukan semua hal yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya Tuhan akan melakukan. Kalau dia Allah yang melakukan lagi, dia Allah yang dia akan reintroduction lagi sama kita. Siapa Tuhan? Kalau dia Allah yang pernah berperkara atas Abraham, dia Allah juga yang akan berperkara di zamannya Ishak. Ketika dia berperkara di zaman Ishak, dia juga akan berperkara di zamannya Yakub. Dan saudara, kabar baiknya bagi kita semua, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang pernah melakukan hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler, itu Allah yang sama yang akan melakukan hal-hal yang lebih luar biasa lagi dalam kehidupan kita semua. Katakan amin, saudara. Dia Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah itu Alfa dan Omega. Sama-sama katakan, He is the Alpha and the Omega. Terjemahan bahasa Inggris nggak bilang He was, tapi He is. Karena dia adalah, bukan dia yang pernah, tapi dia yang adalah sekarang dan sampai selama-lamanya dia tetap Tuhan yang sama dalam kehidupan kita. Kalau dia Alfa, dia bisa melihat dari awal kehidupan kita, saudara. Apa yang sedang kita alami di tengah dan sampai ke ujung kehidupan kita. Dan kalau dia Omega, dia bisa melihat dari sisi akhir kehidupan saudara. Bagaimana kita diproses, bagaimana kita mengawali kehidupan kita. He is the Alpha and the Omega. Nah, tapi sering kali dalam perjalanan kehidupan kita bertanya sama Tuhan. Kenapa ini sedang terjadi Tuhan? Why this is happening to me? Kenapa ini terjadi atas hidup saya dan keluarga saya? Sering kali kita bertanya seperti itu. Saudara, Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata seperti ini. Kita baca sama-sama perikop pertama. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Katakan amin, saudara. Tetapi dikatakan gini, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Because He is the Alpha and the Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Sehingga kita sebagai manusia biasa sering bertanya. Kan sekarang yang bikin kesel kadang-kadang gitu ya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ya kan? Tapi Tuhan kita gak begitu kan. Ketika kita nanya sama Tuhan, Tuhan gak jawab, kamu nanya. Gak gitu, saudara. Tapi dia tahu ketika kita nanya, mungkin saat itu gak ada jawaban. Tapi dikatakan gini, ia membuat segala sesuatu apa? Indah pada waktunya. Saudara, kalau Anda one day ke tanah perjanjian, ada amin? Kita lihat pemandangan yang indah, Bang. Kita gak mungkin bilang ini sama teman kita di sebelah lagi di bus misalnya. Indah kali ini. Indah banget. Indah gak? Gak mungkin kita ngomong gitu, saudara. Kalau kita lihat, kita amazed, kita kagum. Pasti kita bilang, indah banget ciptaan Tuhan ini. Indah sekali. Nah, kalau ketika kita bilang indah, ya membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, boleh ikutin saya. Kita baca sama-sama dengan iman. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu. Tunggu. Kurang kompak kita kayaknya. Ikutin saya. Ia membuat segala sesuatu. Oke, siap-siap ya. Indah. Tangannya harus gini, saudara. Indah. Pada waktunya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau kita percaya semuanya indah pada waktunya, pertanyaan kita yang belum dijawab, tetap percaya sama Tuhan. Karena indah pada waktunya. Kalau indah berarti baik, bagus dan benar di hadapan Tuhan. Tapi kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Yang dia akan lakukan di kehidupan kita dari awal hingga akhirnya. He is the Alpha and the Omega. Saudara, saya ingin mengajak saudara melihat dari kehidupan seseorang yang beberapa hari bulan ini lagi diomongin di seantero Indonesia, yaitu Abraham. Saudara, berapa banyak yang udah nonton di bioskop? Ada? Yang udah nonton di YouTube? His Only Son? Belum. Saya juga belum. Tapi katanya bagus. Saudara, kalau ada waktu bisa nonton dengan keluarga karena sangat memberkati. Nah, mari kita lihat sejenak kehidupan Abraham. Kejadian 17
hari itu Tuhan berfirman kepada Abraham, mengenai Sarai istrimu, engkau tidak akan lagi menyebutnya Sarai, tetapi namanya akan menjadi Sarah. Dan aku akan memberkatinya, memberimu anak lelaki darinya. Ya, aku akan memberkatinya, sehingga ia akan menjadi ibu dari bangsa-bangsa. Raja-raja dari segala bangsa akan lahir darinya. Terus Abraham ngapain ketika dengar firman Tuhan seperti itu? Dia tertunduk dan ketawa. Dalam hatinya, mungkin gak opung-opung punya anak. Umur 100, ya ampun istri saya aja umur 90, gimana lah Tuhan, jangan bercanda Tuhan. Saudara, gak mungkin rasanya, mungkin juga tetangganya ngetawain Abraham, udah seumur segitu gak tahu malu. Mungkin, tapi Tuhan berfirman, saudara kalau kita mengerti, ketika Tuhan berfirman maka segala sesuatu pasti terjadi. Katakan amin saudara. Rasanya gak mungkin, singkat cerita Tuhan kasih anak perjanjian itu. Namanya Ishak. Selama 25 tahun mereka menunggu Ishak. Bukan waktu yang singkat untuk menunggu penggenapan janji Tuhan. Bilang kiri kanannya, menunggu belum tentu singkat. Penggenapan janji Tuhan yang kita bilang di awal tergantung dari level kepercayaan kita. Mereka tetap percaya walaupun nunggu selama 25 tahun Tuhan tetap kasih. Nah singkat cerita saudara, ketika mereka dapat Ishak anak perjanjian, tiba-tiba Tuhan request satu hal yang gak masuk akal. Dia suruh Abraham untuk mempersembahkan dan membunuh Ishak untuk jadi korban bakaran untuk Tuhan. Saudara, ini bukan TikTok challenge dari Tuhan, bukan. Ini adalah ujian utama, sama-sama katakan ujian utama. Ujian utama dalam hidupnya Abraham dan Sarah hari itu. Dan juga Ishak. Nah saudara, bagaimana caranya kita tahu bahwa ujian yang sedang kita alami itu ujian utama dari Tuhan. Atau ujian yang cukup besar. Yaitu ketika ujian itu melibatkan sesuatu, catat ya saudara, yang signifikan dan berpengaruh dalam hidup saudara. Contoh, ekonomi mungkin yang sedang berpengaruh banget, tiba-tiba diuji. Pasangan hidup, berkat, kesehatan, dan sebagainya. Itu yang rasanya gak masuk akal. Kok tiba-tiba kejadian seperti itu. Rasanya gak masuk akal. Makanya kita bertanya. Tapi Pengkhotbah 3 bilang apa? Segala sesuatu indah pada waktunya. Ujian itu tidak enak. Tapi kalau Tuhan menguji kita, satu hal yang harus kita tangkap saudara. Dia mau kita naik kelas. Sama-sama katakan naik kelas. Kalau kita diuji berarti itu saatnya kita naik kelas. Pelajaran yang kita terima setiap minggu, firman Tuhan yang kita baca setiap hari, ada waktunya kita diuji. Apakah benar kita mau melakukan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar? Itulah ujiannya. Karena itu kadang-kadang Tuhan menguji sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Saudara, kalau itu yang berharga dan kita lulus uji, ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Katakan amin. Tapi kabar buruknya gini, ujian ya ujian. Bilang kiri kanannya, ujian ya ujian. Harus dilewati, enak gak enak namanya ujian. Kita lulus SD harus ujian, SMP harus ujian, SMA harus ujian. S1 pun harus ujian, mau S2, S3, S4, S-doger, S-dongdong. Semua ada ujian ya saudara. Sampai kapanpun kita hidup, itu diuji. Untuk naik level, sama-sama kata untuk naik level. Nah kabar baiknya itu persiapan kita naik kelas bersama dengan Tuhan. Kalau naik kelas ada hal-hal yang besar yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita akan alami bersama dengan Tuhan yang sedang menyiapkan setiap kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. That is the good news. Bahwa semua yang Tuhan uji, ketika kita lulus naik kelas, Tuhan siapin hadiahnya. Tuhan siapin rewardnya. Katakan amin saudara. Nah saya mau kasih fondasi sedikit. Apa sih ujian? Next. Kejadian 22 mencatat seperti ini. Setelah semuanya itu Allah mencoba. Nah dalam terjemahan bahasa Indonesia tulisannya cuma mencoba. Tapi arti sebenarnya bukan mencoba. Namun menguji atau testing. Sama-sama bilang menguji. Jadi Allah menguji Abraham. Namun kalau masalah pencobaan kita harus lihat dari Yakobus. Dibilang seperti ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata,
bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara garis bawahi, sama-sama kita bilang Tuhan tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kalau saya kasih contoh yang simpel saudara. Berapa banyak saudara yang pernah shopping online? Gak ada yang ngaku. Saudara yang tahu Shopee lah ya. Yang pernah pakai Gojek lah, Gojek. Ya. Nggak angkat tangan nggak apa-apa sih. Saudara, jadi gini, ketika kita gajian. Terus kita sibuk buka si toko oren. Kita lihat barang biasa kan gini. Sama teman-teman kantor. Ih lucu banget barangnya. Lucu. Wah tiap hari kita masukin ke keranjang belanja kan. Shopping cart. Masuk. Di check out belum? Belum. Ada waktunya. Masukin terus. Sampai ratusan. Di akhir bulan. Cair nih kan. Tanya kira kan ngerti gak cair? Ya ngerti lah ya. Cair gaji. Habis itu kita lihat. Keranjang belanja kita banyak nih. Ini waktu yang indah yang kata Pak Pendeta yang Tuhan tetapkan. Pakai firman Tuhan nih. Saatnya saya check out. Akhirnya dia check out. Dari ratusan ya mungkin kebeli karena ada penguasaan diri sedikit. Sisa 10-15 barang lah. Tapi belum gajian bulan depan, gajinya udah habis. Terus kita teriak sama Tuhan. Tuhan, gajinya kurang. Saudara kira-kira Tuhan ngomong apa di atas? Ketawa aja ya. Terus kita bilang sama kakak FC kita, kenapa kamu habisin duitnya? Habis saya dikasih tanda sama Tuhan. Saya kebawa mimpi kak udah seminggu. Ya iyalah. Kalau dipikirin, diliatin, dipantengin tiap hari pasti kita kebawa mimpi saudara. Roh Kudus mengingatkan saya. Rasanya kudus banget untuk beli barang ini. Saudara ingat lagi. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Terus kita salahin. Habis kurang ajar dia pak. Coba-cobain saya pak. Kurang ajar si Bolis nih. Iblis lagi yang disalahin. Mencobai mulu. Padahal dikatakan firman Tuhan. Ia diseret dan dipikat olehnya. Nah Abraham hari itu bukan pencobaan yang dia alami. Tapi ujian. Karena tidak diseret oleh keinginannya sendiri. Tuhan mengizinkan ujian iman terhadap Abraham saudara hari itu. Nah seringkali Tuhan meminta kita mengorbankan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Dan seringkali di saat yang bersamaan ketika kita sedang diuji, tiba-tiba pikiran-pikiran yang buruk masuk. Si iblis masuk dan mempengaruhi pikiran kita. Contoh, ada benih-benih keraguan akhirnya dalam pikiran kita. Rasanya seperti apa sih? Yang pertama mungkin aku gak akan pernah berubah. Yang kedua, aku akan merasa lebih baik kayaknya jika aku berbuat dosa. Yang ketiga mungkin kita bertanya, apakah firman Tuhan itu nyata? Apakah akan terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga saya? Rasanya aku gak seberharga itu. Rasanya gak ada yang mengasihiku. Rasanya orang kalau cari aku karena ada maunya aja. Aku pantas punya rasa kepahitan. Aku pantas untuk kesel, geram, marah, emosi, marah-marah setiap hari. Aku takut gagal. Aku takut akan selalu seperti ini, gak akan punya masa depan. Aku seorang pecandu, gimana caranya bisa lepas kainnya, gak ada masa depan. Saudara, kita harus mengerti bahwa tidak satu pun pikiran ini berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan gak pernah memancing kita agar kita takut. Tuhan tidak pernah menciptakan ciptaan yang gagal, katakan amin saudara. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bahkan Tuhan dikatakan gini, dia menyediakan padang rumput yang hijau, bukan tanah yang tandus. Sering kali orang berpikir dan berkata seperti ini. Itu kan cuma di pikiran saya pak, gak apa-apa lah Pak Pendeta, gak apa-apa. Kan dipikirin aja, tapi gak dilakukan. Saudara kita harus ngerti gini, semua yang kita pikirkan, itu akan tertanam di hati dan di benak kita. So one day, sama-sama katakan satu hari nanti, pikiran yang kita pikirkan pasti akan terjadi. Biasanya akan dilakukan.
tergantung itu baik atau enggak. Kalau pikiran kita sesat, akan tercermin. Entah lewat sikap, perkataan, maupun perilaku kita. One day. Kalau baik, akan berbuah yang baik. Karena Amsal berkata apa saudara? Amsal 23 ayat 7. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Orang itu ditentukan oleh apa yang dipikirkannya. So apa yang sedang kita pikirkan hari ini? Di dalam ujian kehidupan, apa yang kita pikirkan? Apakah kita akan memikirkan tetap bahwa Tuhan itu baik? Ada jalan keluar? Atau kita berpikir it's a dead end, tidak ada jalan keluar lagi? Mungkin rasanya seperti judul khotbah ini, we're feeling helpless. Kita rasanya gak berdaya, gak ada jawaban lagi dalam hidup saya. Suami saya tinggalin saya, istri tinggalin, anak-anak juga, gak ada masa depan. Rasanya helpless, tidak ada obat yang bisa mengobati lagi penyakit saya, rasanya helpless. Saudara, Abraham menunggu 25 tahun untuk dapat anak perjanjiannya, tapi tiba-tiba terjadi hal yang tidak enak dalam hidupnya Abraham. Sama rasanya helpless mungkin di dalam hidupnya Abraham hari itu. Kita harus ngerti saudara, ketika baca firman Tuhan, Abraham ketika disuruh pergi sama Tuhan mengorbankan Ishak, satu patah kata pun dia gak komplain sama Tuhan. Dia gak bilang ini, Tuhan saya gak pernah minta Ishak loh. Kan Tuhan yang berfirman. Kenapa sekarang Tuhan mau ambil? Abraham gak ngomong gitu saudara. Apa yang Abraham lakukan? Taat. Sama-sama bilang taat. Tapi manusia biasa. Tetap bisa ada rasa helpless, galau, gundah gulana. Mungkin rasanya udah bingung. Saudara pernah gak sih kalau lagi jalan rasanya gamang gitu ya? Kayak sesuatu yang besar baru terjadi dalam hidup saudara yang gak enak banget. Terus kayak jalan tuh gak ada arah gitu. Gak ada tujuan, bikin kita sesak banget di dada kita. Karena udah gak tahu lagi mau ngapain. Mungkin kita lagi down dan gak sanggup lagi. Hari ini saya mau ngajak kita sebentar, setiap kita pejamkan mata. Saudara, kita dari rumah Tuhan. Percaya Tuhan hadir, ada amin? Boleh, ketika mungkin hari itu Abraham lagi jalan dengan gamang. Karena Tuhan udah ngomong. Dan dia tahu kalau Tuhan ngomong pasti terjadi. Suruh korbanin Ishak. Kalau hari itu ada lagu pujian ini, mungkin dia juga bisa hampiri Tuhan. Saudara, saya mau kita hampiri Tuhan sebentar. Saya gak tahu saudara sedang ada di musim apa. Mungkin lagi gamang, gak ada solusi. Tapi Yesus tuh sumber jawaban saudara. Mungkin Anda lagi diuji sekarang. Tapi ujian itu sementara. Mungkin kita mau berkata kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan. Siang hari ini saudara, saya ajak saudara, mari kita hampiri sebentar. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Kalau Anda bisa sama-sama katakan, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, bukan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku. Bahkan di dalam bukan menyembahmu, bukan menyembahmu. Mari sekali lagi, angkat suaramu katakan, oh bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, bukan berserah.
Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembah. Saudara, kenapa Abraham menang? Yang pertama, karena dia terkonek lagi sama hatinya Tuhan. Saudara, yang pertama yang harus kita lakukan, reconnect your heart with God's heart. Berapa banyak yang pakai WhatsApp, saudara? Hampir semua ya. Berapa banyak yang tahu kalau terdisconnect, WhatsApp langsung reconnect. Ya kan? Semuanya langsung reconnect. Supaya apa? Terhubung kembali. Perjalanan hidup kita, saudara, itu memang gak semudah itu. Kita akan mengalami obstacle demi obstacle, tantangan, challenge, berbukit-bukit, lembah yang harus kita lewati. Mungkin pahit rasanya. Dan terkadang kita terdisconnect sama Tuhan. That's why yang pertama, we have to reconnect our heart with God's heart. Mengembalikan hati kita sama hatinya Tuhan. Berapa banyak saudara yang rindu tahun Paydalet ini, pintu-pintu terbuka dalam hidup saudara. Yang pertama, reconnect your heart. Sama-sama bilang hati. Hati ini penting. Firman Tuhan mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara, baik buruknya hati kita akan menentukan baik tidaknya kehidupan kita. Hati kita menunjukkan siapa sebenarnya kita. Hati kita adalah pusat perasaan. Hati kita juga adalah pusat kehendak manusia. So bagaimana kita reconnect hati kita sama hatinya Tuhan? Next slide. Untuk reconnect kita perlu redefine. Sama-sama bilang redefine. Redefine our moment with God. Saudara, redefinisi lagi waktu kita sama Tuhan. Waktu pribadi sama Tuhan. Bapak Gembala kita di tempat ini hari-hari ini terus mengingatkan untuk kita membangun kehidupan pribadi. Mesbah bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika kita menyembah Tuhan tadi, rasanya di dalam hadirat Tuhan itu ada pengharapan, ada kekuatan, ada sukacita. Kita yang lose hope, kita terima kebenaran lagi. Kita yang hilang pengharapan, Tuhan kasih lagi pengharapan itu. Kenapa? Dalam hadirat Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Sama-sama katakan hal-hal yang besar. Dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, kemarin kita ikut menara doa pelayan jemaat. Dan Pastor Niko, saya selalu percaya ya, Bapak Gembala kita di tempat ini itu cun banget ya sama Tuhan. Apa yang disampaikan itu udah disampaikan. Dan apa yang dia sampaikan tentang membangun mesbah hari-hari ini, itu kemarin tiba-tiba disampaikan. Di Sentul kemarin sama seluruh gereja GBI Gatot Subroto yang ada di bawah pengembalaan Pastor Niko. Apa yang dia dapatkan dari Tuhan, saudara? Next, yaitu satu kata, sembayang. Sama-sama bilang sembayang. Kita pikir kata sembayang ini untuk agama lain. Tapi tiba-tiba Tuhan mengingatkan beliau kemarin, sembayang. Apa itu sembayang artinya? Dari bahasa Sansekerta, sembah, menyembah. Yang atau yang, itu yang punya bumi. Menyembah Tuhan. Sama-sama katakan menyembah Tuhan. So ketika kita menyembah Tuhan, kita sembahyang. Itu kita lagi memberikan korban kepada Tuhan. Saudara tahu di Alkitab, ini yang saya juga amazed sama Tuhan. Ternyata pertama kali kata sembahyang dalam Alkitab, saudara, ditemukan pada saat apa? Pada saat Abraham ingin mempersembahkan Ishak. Itu sembahyang. Dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Menyembah Tuhan Allah kita. Membangun mesbah. Sama-sama katakan membangun mesbah. Tiap Selasa di tempat ini, saudara,
dan Rabu di salah satu cabang di MB2. Kita punya yang namanya, bukan program, tapi saya percaya ini kegerakan Roh Kudus. Malam membangun mezbah. Bersama-sama kita membangun mezbah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ternyata dari pedalet itu berbicara tentang pintu, di dalamnya ada tentang mezbah dan ketaatan. Yang pertama, kita bangun lagi mezbah kita, saudara. Apakah kita sudah membangun mezbah kita bersama dengan Tuhan hari-hari ini? Saudara tahu, Bapak Gembala kita bilang ini, mezbah adalah titik pertemuan antara surga dan bumi. Where heaven touch the earth. Ketika kita menyembah Tuhan, angkat tangan, sungguh-sungguh hati kita kasih sama Tuhan. Tiba-tiba kita rasakan hadirat Tuhan. Where heaven touch the earth. Dan kita ada di sana. Saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya ketika kita sembahyang. Ketika kita menyembah Tuhan. Bukan cuman baca Alkitab. Bukan cuman baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, baca Alkitab dikatakan itu untuk menguatkan kita. Yes, betul. Supaya kita hidup sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Tapi menyembah Tuhan, worship, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu bedanya, saudara. Firman Tuhan yang kita baca, itu membuat kita semakin kuat iman kita. Tapi when we worship Him, kita lagi menyenangkan hati Bapa di sorga. Sehingga ketika hati Bapa sorga disenangkan, saudara tahu, apa saja yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya Tuhan akan berikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena itu punya fondasi yang benar. Bangun mezbah kita hari-hari ini dengan benar. Api itu gak boleh padam, saudara. Api mezbah itu gak boleh padam. Makanya yang pertama, reconnect. Sama-sama bilang reconnect. Reconnect kembali sama Tuhan. Asap itu gak boleh berhenti. Karena itu korban bakaran kita buat Tuhan. Apa korbannya, saudara? Waktu kita. Selalu dikatakan gitu, kalau kita emang sibuk banget, bangun lebih pagi, cari wajah Tuhan terlebih dahulu. Kalau pulang udah kemalaman, sempetin dulu, jangan tidur dulu. Sempatkan waktu kita bersama dengan Tuhan, kasih yang terbaik. If there is no time, dibilang gitu, make time. Kalau kita menganggap Tuhan itu penting, we have to make our time with Him. Kalau kita menganggap orang itu penting, kita pasti kan sempetin ketemu kan. Meeting, janji ini, itu, ngopi, sana sini. Kalau kita menganggap Tuhan penting, kita pasti membuat waktu buat Tuhan. Katakan amin, saudara. Karena itu, apa yang Tuhan paling inginkan hari ini? Yaitu hati. Saudara, kenapa hati itu penting? Hati itu juga adalah pintu. Sama-sama katakan pintu. Sama-sama bilang wow, hari ini banyak ngomong pintu, saudara. Hati ternyata adalah pintu. Pintu apa, saudara? Pintu masuk. Berapa banyak di sini yang sudah berkeluarga? Sekali lagi, angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Saya mau tanya, ibu-ibu, ketika bapaknya nembak, ceder. Diterima gak diterima? Tergantung ibunya. Bener kan? Ketika saya ngelamar istri saya bisa bilang gini, dompet saya tebel. Enggak juga, enggak ada. Oh pokoknya semua rumah saya besar ini. Tapi kalau dia bilang, enggak, hatiku udah buat abang yang di sana. Udah paling baik dia. Saudara, sampai kuda tumbuh gigi, ganti gigi lagi, kita mau nembak ribuan kali, enggak akan diterima. Kalau kita udah berkeluarga, bapak-bapak bersyukur berarti tembakan kita diterima. Kenapa hati pintu? Pintu masuk. Sama-sama bilang pintu masuk. Hati itu pintu masuk. Berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan setiap hari mungkin mengetuk pintu hati kita. Udah sempetin waktu belum? Aku kangen nih. Saya rindu nih. Tapi mungkin kita karena sibuk, kita bilang sama Tuhan, Tuhan nantilah. Seperti PHP-in Tuhan, nantilah Tuhan. Pulang kerja ya Tuhan, nanti saya sempetin waktu. Pulang kerja kita udah kecapean. Kita baca firman, baru mau nyembah Tuhan. Tiba-tiba kedengaran suara melodi yang sangat merdu dalam hadirat Tuhan. Kedengaran suara. Terus kita tiba-tiba Alkitab udah di muka.
Waduh, rasanya kudus banget tidur dalam hadirat Tuhan. Terus besok kita bilang lagi, Tuhan, besoklah saya janji. Over and over begitu terus. Sampai gak ada waktu sama Tuhan. Tapi hari ini saudara, Tuhan mau ketuk hati kita. Yang mau buka, sama-sama angkat tangannya. Bilang ini, saya mau buka pintu hati saya buat Tuhan. Saudara, kenapa? Kenapa harus buka? Saudara bisa bayangkan, saya ambil contoh tadi. Kalau Pak Jokowi datang ke sini. Terus dia panggil nih yang pemain gitar, Pak Didit. Dari jauh dia bilang, Mas Didit, saya kangen banget. Ketawa kan? Pak Jokowi tiba-tiba bilang gitu, Mas Didit, waduh ini konco saya dari dulu. Seneng gak? Seneng lah. Karena dia kenal kita lewat nama. Kalau one day kita digituin sama Pak Presiden, pasti senang banget saudara. Tapi hari ini, saudara kita harus ngerti, yang gituin kita bukan cuman Presiden Indonesia. Tapi Tuhan yang punya semesta alam, Tuhan yang punya bumi. He knows us by name. Dia tahu kita lewat nama kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Harusnya kita menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Karena dia kenal kita. Karena itu saudara, pengenalan akan Tuhan itu penting. Dikatakan seperti ini, pengenalan akan Tuhan melampaui kita bergereja di mana, karunia apa yang kita punya, dan segala hal lainnya di dunia ini. Itulah pengenalan akan Tuhan. Melewati mungkin status kita sebagai bos, direktur, manajer perusahaan dan sebagainya. Itu pengenalan akan Tuhan. Melampaui segala hal. Sama-sama katakan segala hal. Karena itu yang pertama saudara, bangun mesbah. Reconnect hati kita dengan hatinya Tuhan. Dan yang kedua, apa yang Abraham lakukan? Yaitu keep walking. Sama-sama katakan keep walking. Saudara, Abraham itu terus berjalan. Kejadian 22 mencatat. Hari itu dia mengambil anak kesayangannya yang bernama Ishak untuk berangkat ke Bukit Moria. Abraham bangun pagi hari ditemani sama 2 bujangnya dan 1 bersama dengan Ishak. Dan dikatakan bahwa Abraham mengambil kayu-kayu untuk membakar korban bakaran, kasih ke Ishak, Ishak yang bawa di pundak. Dia bawa tali, dia bawa pisau, dan akhirnya mereka berangkat. Di tengah perjalanan, Ishak bertanya saudara ke Abraham. Bapak, ya anakku. Si Ishak nanya. Dia udah gede nih saudara. Umurnya udah cukup dewasa. Kita punya kayu, kita punya tali, kita punya pisau. Korbannya mana? Dia bertanya dong. Wajar. Saudara bayangin ya, saya udah punya anak. Saya coba memposisikan diri jadi Abraham ketika saya baca lagi. Rasanya apa ya Abraham itu? Hatinya gimana ya? Ditanya sama anaknya sendiri. Dan dia tahu kalau Tuhan berfirman, maka segala sesuatu pasti terjadi. Berat banget untuk Abraham jawab. Kan gak mungkin Abraham tangannya masuk kantong terus dia bilang, kau tanya, kau korbannya. Gak mungkin dia bilang gitu saudara. Gak mungkin dia tega ngomong gitu sama Ishak. Gak mungkin kau korbannya nak. Gak mungkin dia bilang gitu. Saudara tahu Abraham jawab apa? Dia menenangkan Ishak, dia bilang gini, nak, nanti kamu akan melihat Tuhan menyediakan anak domba bakaran. Korban bakaran. Saudara, ketika dia ngomong gitu sebenarnya ada gak? Belum ada. Tapi kenapa Abraham bisa ngomong gitu? Dia berharap. Sama-sama katakan berharap. Dia berharap. Dan sampai di Bukit Moria, mereka bikin mesbah. Di sana semuanya disiapkan. Dan sampai satu momen dia udah harus taruh Ishak di atas mesbah. Saudara, hari itu saya yakin gini, karena dia bawa 2 orang ya. 2 bujang.
logikanya gini. Kalau dia bawa 2 bujang, pasti dia suruh bujangnya gini. Kamu cari dulu coba di sekeliling Bukit Moria itu, ada gak anak domba? Coba cari. Karena dia udah jawab sama Ishak. Dia berharap, sama-sama katakan berharap. Dia berharap, harusnya ada. Tapi sampai detik terakhir, enggak ada. Enggak ketemu. Satu anak domba pun enggak ada di sana. Dan hari itu dia harus menyiapkan mezbah itu, dan Ishak udah di sana. Dari hari ke hari, mungkin ketika dia jalan, dia berdoa tapi gak ada jawaban. Mungkin sama dalam kehidupan kita. Ketika kita lagi diuji, udah dihadapkan dengan fakta yang sangat sulit dalam hidup kita. Kita mungkin nanya sama Tuhan, tapi gak ada jawaban. Dan mungkin kita bertanya sama Tuhan, benar gak sih Tuhan? Tapi apa yang Abraham tetap lakukan? Dia tetap berjalan dan taat. Sama-sama katakan taat. Ternyata sembayang, poin keduanya adalah ketaatan. Saudara, dia taat. Ketika dia udah lihat Ishak, pasti udah deg-degan. Pasti udah campur aduk, udah nano-nano saudara. Udah gak tahu mau gimana. Tapi hari itu, tiba-tiba mungkin terlintas firman yang dia pernah dengar dari Tuhan. Hari itu dikatakan gini, di kitab Ibrani dicatat. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Karena iman. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan dia pegang janjinya Tuhan. Keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu, bukan dari orang lain. Dia pegang janjinya Tuhan, tetap Ishak kok. Tuhan gak berubah, Tuhan gak ngomong yang lain kok. Tetap Ishak, tapi kenapa Ishak di depan mata saya udah hampir mau dibunuh? Pasti dia tanya. Tapi dia tetap ingat janji Tuhan yang itu. Karena ia berpikir, dicatat, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dari sana dikatakan firman Tuhan, ia seakan-akan, sama-sama bilang seakan-akan, telah menerimanya kembali. Nah Abraham tuh yakin kesetiaan Tuhan tuh luar biasa dan pasti terjadi. Makanya dia yakin mungkin gini, kalau Ishak mati hari itu, maka Tuhan akan membangkitkan Ishak lagi. Dia tetap pegang janjinya Tuhan bahwa lewat keturunan Ishak akan lahir banyak orang yang akan diberkati, bangsa-bangsa. Saudara, karena itu kita harus melihat, mungkin hari ini fakta di depan hidup kita rasanya berat. Tapi kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan fakta yang sedang kita alami. Matius 21 bilang gini saudara, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Slide-nya boleh diikutin. Percaya dan tidak bimbang. Sama-sama katakan percaya dan tidak bimbang. Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi kalau kamu berkata sama gunung ini beranjaklah, campaklah ke laut, maka hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau kasih analogi singkat, saya udah pernah sih ini. Saya boleh minta Bapak Obes. Tapi saya mau sekali lagi saudara. Supaya saudara ingat, karena kan ada kitab ulangan nih, harus diulang-ulang. Kasih tepuk tangan buat Pak Obes. Ya. Oke, stop situ Pak. Balik lagi, saya tetap taruhan sih. Saudara, Abraham keep walking. Next slide. Dengan apa? Dengan pengharapan dan iman. Sama-sama katakan pengharapan dan iman. Dia gak cuman berjalan biasa, tapi dia berjalan dengan pengharapan dan iman. Kembali ke yang tadi, pengharapan dan iman. Nah pengharapan tuh apa sih? Pastor Rani bilang gini, mengharapkan sesuatu yang belum ada jadi kenyataan. Hari itu dia bilang sama Ishak, ada domba bakaran. Udah ada belum? Belum ada. Tapi iman artinya apa? Percaya bahwa yang kita harapkan akan terjadi. Dengan iman dia katakan bahwa anak domba itu pasti ada. Saudara nangkep ya? Hari ini saya berharap Pak Obes bisa nangkep handphone saya. Dengan iman. Kalau enggak kita selesaikan setelah ini. Gitu ya. Ini saya udah pernah kasih analogi ini juga. Tapi ini yang berbeda. Saudara, saya berharap. Saya udah bilang tadi sama dia. Terus dia tanya, jauh gak? Gitu. Dibikin deg-degan pertanyaannya kan. Jadi saya berharap kalau saya lempar dengan iman pasti bisa ditangkap. Deg-degan gak kan? Saya stay cool aja. Deg-degan.
Sekali lagi ya. Biar kan kita kadang-kadang gitu berjalan dengan iman dan pengharapan. Kita berharap sama Tuhan dan kita beriman. Kadang Tuhan izinkan lagi lebih jauh lagi. Saya berharap dan beriman sama Pak Obes. Jantungan nih. Sama dong. Emang gitu kadang-kadang sama Tuhan. Tangannya keringet dingin pas itu. Saudara, sekali lagi ya. Saya berharap dan beriman. Tangkap ya. Oke, thank you. Bener basah banget tangannya. Saudara, itu berharap. Mengharapkan sesuatu yang belum ada jadi kenyataan. Iman percaya bahwa yang kita harapkan akan terjadi. Saya tadi juga beriman. Gak jatuh. Saudara, dan ada yang luar biasa. Saudara tahu perbedaan antara iman yang besar dan iman yang benar. Sama-sama bilang besar dan benar. Kalau iman yang besar tuh gini. Cukup sebesar biji sesawi aja. Firman Tuhan bilang kita bisa pindahkan gunung. Betul? Ketika kita berkata gunung itu pindah, dia akan pindah. Tapi iman yang benar. Ini yang kita harus taruh dalam hati kita. Iman yang benar seperti ini saudara. Kita tetap percaya, berharap, beriman, dan bersyukur. Walaupun gunung itu belum pindah. Itu iman yang benar. Iman yang besar berkata sebesar biji sesawi, gunung itu pasti pindah. Tapi iman yang benar, saya tetap percaya walaupun gunung itu belum pindah. Saya tetap percaya sama Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan yang terindah. Itu iman yang benar. Jadi kita tahu bahwa pengharapan dan iman di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Katakan amin saudara. Dan hari itu ketika pisau udah di atas, mau menusuk jantungnya Ishak. Tiba-tiba, sama-sama katakan tiba-tiba, kedengaran suara, Abraham, Abraham. Sesaat saudara tahu gak, Abraham tiba-tiba rasanya senang banget. Apa yang dia harapkan rasanya langsung muncul. Yes Tuhan, saya mendengar. Dia langsung bilang gitu, yes Lord, I'm listening. Ya Tuhan, saya mendengar. Rasanya pengharapan yang tadinya udah mau sirna, udah mau habis, gak ada lagi pengharapan. Ishak udah hampir mati, tiba-tiba suara Tuhan tepat waktu. Dibilang gini, jangan kamu sentuh anak itu. Jangan kamu bunuh dia. Hari ini, saudara bayangin Tuhan tuh ngomong sama dia. Hari ini saya tahu betapa luar biasanya kamu. Kamu gak ragu-ragu, kamu gak segan-segan membunuh anakmu yang tunggal untuk dipersembahkan sama aku. Tuhan bilang seperti itu. Dan hari itu tiba-tiba out of nowhere. Tadinya dia lihat kiri, dia lihat kanan, gak ada domba. Tiba-tiba abis Tuhan berfirman lewat malaikatnya, tiba-tiba ada suara saudara, mbe. Boleh sekali lagi, mbe. Saudara, itu mungkin suara embe yang paling cakep, yang paling merdu, yang pernah didengar sama Abraham hari itu. Kenapa? Pengharapannya lewat iman jadi kenyataan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kenyataan. Gak ada kan, tadinya gak ada. Dia cuma ngomong, Tuhan akan siapin domba bakar. Itu pengharapan. Tapi disertai dengan iman yang benar. Walaupun belum ada apa-apa, tapi dia tetap melakukan dan taat. Dan saudara tahu apa yang Tuhan lakukan atas hidup Abraham? Abraham menamakan tempat itu Gad Jairah. Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jairah. Saudara, ayat 15-18 dibilang gini. Dan kedua kalinya Tuhan berfirman, aku bersumpah. Saudara bisa bayangin gak? Saudara coba baca di firman Tuhan. Seberapa banyak sih Tuhan bersumpah sama manusia? Sama Abraham dia bersumpah. Bayangin saudara, Tuhan berfirman aja segala sesuatu terjadi. Ini Tuhan tuh bersumpah sama dia. Saking terinspirasi, kagum sama Abraham sama anaknya yang satu ini. Tuhan tuh bersumpah. Saudara tahu terlalu banyak kesamaan. Ini bisa dijadikan bahan yang lain. Kalau kita lihat sedikit ya. Ishak itu ngambil kayu. Jalan 3 hari ke Bukit Moria.
Ishak itu sama seperti gambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jalan. Di hari yang ketiga dia disalib, saudara. Dan hari itu dia berjalan 3 hari juga ke bukit. Dan dikatakan Yesus juga memanggul kayu salib yang berat. Sama. Dan hari itu anak domba bakaran yang dibakar. Dan di tempat yang sama di mana Yesus disalib, disitulah tempat Ishak dikorbankan. Saudara lihat kesamaannya. Nanti saudara kalau ada kesempatan ke Tanah Perjanjian itu dijelasin di sana. Ternyata benang merahnya seperti itu. Tempat di mana Ishak mau dikorbankan, tempat yang sama persis di mana Tuhan Yesus disalibkan hari itu. Terlalu banyak benang merahnya. Kenapa? Karena Tuhan sangat kagum sama anaknya yang satu ini, Abraham. Dan dia bilang, aku bersumpah, aku akan memberkati engkau. Oh, how I will bless you, katanya seperti itu. Oh, aku akan memberkati engkau dan aku akan memastikan bahwa anakmu, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Dan keturunanmu akan memenuhi bumi, akan mengalahkan musuh-musuh, memenuhi bangsa-bangsa. Dan akan menjadi berkat karena engkau mentaati aku. Katakan amin saudara. Dan hari ini kita lihat berapa banyak penguasa-penguasa di dunia ini. Platform-platform yang kita pakai semua itu keturunan Abraham. Dan kita semua di tempat ini juga adalah keturunannya Abraham yang akan diberkati Tuhan berlimpah, limpah, dan limpah. Katakan amin saudara. Karena Tuhan hari itu melihat ketaatan. Mesbah yang terbaik yang diberikan Abraham. Dan dia keep walking taat sama Tuhan dengan iman yang benar. Maka Tuhan bersumpah memberkati Abraham. Saudara, percayalah hari ini di tengah ujian. Ada penyertaan Tuhan, katakan amin. Ada penyediaan Tuhan dan ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau tutup dengan quote terakhir saudara. Kita baca sama-sama. Karena kita berbicara pintu di musim yang baru ini. Mari bergerak dengan iman dan pengharapan. Matius 21 tadi bilang dengan tidak bimbang. Kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Iman dan pengharapan dengan tidak bimbang akan membuka pintu-pintu mujizat baru dalam kehidupan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin saudara. Mari saudara kita hampiri dia sekali lagi. Mari angkat kedua tangan saudara. Saudara mari kita berbahasa roh bersama-sama. Kau yang bisa, kalau yang belum mari sembah Tuhan. Angkat suaramu, sembah dia, katakan Tuhan Yesus kau baik. Meskipun berat, tapi engkau baik Tuhan. Engkau tetap baik. Oh Tuhan. Roh Kudus lawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami datang mungkin dengan segala macam permasalahan. Kami datang dengan segala macam beban kami. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Ku kan bernyanyi. Come on, katakan kepada Tuhan. Sampai jiwaku percaya. Sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh Tuhan, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku. Bahkan di dalam api. Bukan menyembahmu. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan. Bukan bernyanyi sampai jiwaku Tuhan. Sampai kami percaya.
Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun. Oh, ku kan menyembah. Mari sembah Dia saudara. Mari bawa setiap permasalahan, ujian kehidupan kita kepada Tuhan siang hari ini. Roh Kudus lawat setiap hati, lawat setiap kami Tuhan. Siang hari ini kami bangun mesbah di hadapan-Mu Tuhan. Saudara, saya nggak tahu firman ini berbicara buat siapa. Kita yang tahu sama Tuhan apa yang sedang kita alami hari ini. Saudara, kalau engkau berada di tengah ujian, apapun itu, Dia Jehovah Jireh, Dia yang menyediakan. Bahkan dikatakan Dia Jehovah Rafa, Dia yang menyembuhkan, saudara. Apapun ujian itu, punya iman dan pengharapan. Saudara yang sedang mengalami ujian apapun itu, boleh saudara taruh tangan di dada, taruh tangan kanan saudara di dada. Dan tangan kirinya kita angkat sama-sama di hadapan Tuhan. Saudara rasakan kembali itu, rasakan lagi. Itu nafas kehidupan yang Tuhan kasih. Itu yang luar biasa. Saudara, kalau nggak ada lagi yang bisa kita syukurin mungkin selama ini, bersyukur karena kita masih hidup. Bersyukur Tuhan masih kasih nafas. Bersyukur Tuhan baik. Bersyukur Tuhan mengasihi kita. Saudara, sebelum kita berdoa, bolehkah saudara kita bilang sama Tuhan, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. 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 Meskipun sesak di dada, kami mau ngomong makasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh dia mari yang udah lama ngerasain hadirat Tuhan, rasakan lagi siang hari. Buka hati kita, karena hati kita adalah pintu. Oh ralabasi saat ini Engkau melihat setiap kami datang di hadapan-Mu Yesus. Dengan segala ujian, permasalahan, beban yang berat, kami datang di hadapan. Hari ini hamba-Mu berdoa, biar ada pengurapan yang baru Tuhan. Ada sukacita ketika kami membangun mesbah. Where heaven touch the earth, surga menyentuh bumi. Kami ada di sana. Tuhan, kami terima hari ini kekuatan yang baru. Tuhan, ada kekuatan yang baru mengalir saat ini. Bisikan Roh Kudus yang lembut mengalir saat ini. Memberi kelegaan, kedamaian, sukacita atas setiap kehidupan jemaat-Mu. Yang hilang pengharapan, ada pengharapan yang baru. Pengharapan yang baru, iman yang kembali diperbarui saat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sampai kami mau berkata, bahkan di dalam api pun, mari sampaikan kepada Tuhan, ku kan menyembah-Mu. Mari katakan, bahkan di dalam
sekali lagi dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati katakan, bahkan di dalam api pun. Ini janji kami Tuhan, ku kan menyembah. Kami terima janji Tuhan. Kami terima pintu yang terbuka itu. Pintu berkat jasmani, rohani, kesehatan, kekuatan. Pintu breakthrough ekonomi, terobosan atas keluarga kami. Kami terima dalam nama Yesus. Bahkan hari ini yang sakit, kami perkatakan ada terobosan kesehatan. Mujizat nyata terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Saat ini saudara, mari kita ambil roti dan anggur perjamuan. Yang sudah, mari angkat tangan di kanan kita saudara. Setiap roti kita. Setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saudara, kita mengingat akan pengorbanan Yesus. Mari masing-masing berdoa. Saudara, minta ampun sama Tuhan. Kalau mungkin kita berbuat dosa, berbuat salah, minta ampun, minta Tuhan kuduskan, sucikan. Untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ampuni Tuhan. Kami datang Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Layakkan, kuduskan, sucikan setiap kami Tuhan. Bahkan Tuhan pakai roti perjamuan dan anggur ini. Jadi berkat bagi kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami terima kuasa bilur-bilur darah Yesus lewat perjamuan kudus yang hari ini. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus yang tercabik di atas kayu salib demi menebus dosa saudara dan saya? Jika engkau percaya, mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Jika sudah, mari angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib demi menebus dosa saudara dan saya. Jika kita percaya, mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah kepada-Mu Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan. Terima kasih untuk kehidupan. Terima kasih untuk keluarga, kesehatan. Semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami mau berdoa bahkan siang hari ini. Kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami perkatakan Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki kami, Tuhan buat sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh organ tubuh kami berfungsi dengan normal, dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami terima mujizat yang kreatif. Berkuasa darah anak domba Allah dan tubuh Kristus itu. Kami bersyukur atas firman-Mu.
Memberkati kami, meneguhkan, menguatkan, memberikan pengharapan kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami merasakan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.